Suara di Jawa Tengah menjadi penentu kemenangan bagi Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Langkah politik apa yang bisa dilakukan masing-masing paslon untuk menguasai suara Jawa Tengah? Kita akan berbincang dengan Timnas Amin, Jazilul Fawait, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Wihadi Wianto, dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Ciko Hakim. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Baik. Sore Mas Ciko. Tadi kita berkaca dari hasil Litbang Kompas di 29 November sampai 4 Desember 2023. Memang ada peningkatan dari Anies Muhaimin Amin di Jawa Tengah, tapi dari 1,6 jadi 4,1. Oh, Pak Jazilul belum bergabung ya bersama kita ya? Oke, baik. Kita sambil menunggu Pak Jazilul Fawait Timnas Amin bergabung bersama kita, saya akan langsung ke Mas Ciko. Mas Ciko, Ganjar Mahfud bulan Agustus 2023 hasil survei Litbang Kompas luar biasa angkanya sampai 61%, tapi di bulan Desember hampir separuhnya hilang menjadi sisa 31,6%. Apa yang terjadi Mas Ciko? Ada kesalahan hitung mungkin dari Litbang Kompas ya. Itu salah satunya. Karena di hitungan kami tidak seperti itu, memang tidak seperti yang kami harapkan. Kami berharap naik ke 70%, tetapi kalau kita bicara masih di tataran high 50s and low 60s lah. Di atas 50-an menjelang 60 dan 60 menjelang 65. Jadi pada prinsipnya perbedaan dari hasil-hasil survei, with all due respect dengan apa yang telah dilakukan oleh Litbang Kompas, tetapi kami masih percaya bahwa yang kami lakukan tatap muka, door to door dengan masyarakat, apalagi juga jagoan-jagoan kami di Jawa Tengah seperti Pak Bambang Pacul di Yogyakarta, Ibu Esti. Nah, ini juga bekerja keras terus-menerus, tiada henti, dan bahkan kita melihat animo masyarakat juga mengarah ke kita. Minat-minat masyarakat yang tadinya juga belum memilih PDIP pun juga menambah. Gitu. Jadi semua masih bisa diperdebatkan. Kami merasa ini masih lahannya kami secara mayoritas, tetapi tentu tidak membuat kami lengah, dan tetap aja masukan-masukan dari hasil survei itu tetap menjadi masukan dan evaluasi tentu. Artinya masih optimistis bahwa Jawa Tengah masih menjadi kandang banteng dan bisa memenangkan Ganjar Mahfud? Yakin. Oke, yakin. Pak Wihadi. Pak Wihadi, kalau melihat dari hasil survei tadi hilang separuh dari Ganjar Mahfud, tapi kemudian meningkat juga signifikan untuk pasangan Prabowo Gibran. Apa tanggapan Anda soal ini? Ya, kalau dari kami itu kan jelas bahwa dengan adanya pencalonan dari Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo otomatis menaikkan angka daripada pemilih di Jawa Tengah. Dan itu kalau kita melihat tingkat kepuasan masyarakat Jawa Tengah terhadap Pak Jokowi 80%, dan saya kira peningkatan yang dilakukan oleh survei Kompas itu masih belum maksimal, dan itu kita masih akan bisa genjot terus terhadap targetnya berapa dari TPN? Ya, kalau targetnya kita memenangkan di Jawa Tengah gitu kan, tapi menangkan kan kita menangkan itu kan masih ada hitung-hitungannya nanti terakhirnya gitu. Ya kan? Kalau tadi Mas Ciko menyatakan ada di atas 50 ke atas, 60 kecil lah, 60%. Tapi kalau dari TKN Pak Prabowo Gibran ada di range berapa angka yang dimiliki dari, kalau tadi Mas Ciko kan ada survei internal, kalau dari TKN? Ya, kalau dari kami bisa 50% itu sesuatu hal yang sudah bagus dengan Jawa Tengah. Karena dengan melihat 50% tentunya 50%-nya kan dibagi dua antara nomor 1 dan nomor 3 gitu. Dan tidak khawatir. Kan Pak Wihadi tidak khawatir dengan anggapan Jawa Tengah adalah kandang banteng, sementara Gibran kan dengan PDI Perjuangan seperti itulah ya kemarin ketika ada polemik kartu anggota KTA-nya belum dikembalikan tapi menyeberang ke Prabowo Subianto, kemudian Presiden Jokowi juga mendukung Prabowo Subianto, tidak mendukung yang diusung oleh PDI Perjuangan. Tidak khawatir dengan sebutan kandang banteng di Jawa Tengah? Ya, kalau saya melihatnya begini, kita tuh melihat bahwa Jawa Tengah itu kandang banteng untuk partai PDI Perjuangan, dan ini mungkin lebih ke pileg. Tapi kalau presiden kan kita bicara ketokohan, dan ketokohan di sini kan berpengaruh besar mengenai masalah memilih Pak Jokowi dan relawan-relawan Pak Jokowi dan relawan Mas Gibran. Dan juga jangan lupa bahwa di
2019 juga Pak Prabowo itu mempunyai modal 22%. Jadi artinya masih ada juga pemilih Pak Prabowo yang akan loyal terhadap Pak Prabowo. Ditambah dengan pemilih-pemilih Pak Jokowi yang mungkin bukan langsung kepada PDI Perjuangan. Dan ini kalau bicara mungkin legislatifnya bisa saja terjadi. Tapi ini presiden kan kita bicara ketokohan. Dan saya kira Mas Gibran dan Pak Jokowi saya kira cukup merepresentasikan mengenai masalah ketokohan di Jawa Tengah yang mungkin bisa membuat pemilih Jawa Tengah itu akan memilih Prabowo Gibran. Oke, baik Pak Jazilul. Bagaimana Ya. Timnas Anies Muhaimin ini melihat Jawa Tengah? Bagaimana strateginya untuk mengambil suara di Jawa Tengah yang selama ini selalu dikaitkan dengan kandang banteng? Ya, Jawa Tengah ini untuk daratan Jawa adalah pemilih suara nomor 3 kurang lebih 28 juta. Ya. Ngaca pada Pilpres 2019, Pak Jokowi Ma'ruf Amin menang 77,3% dan Pak Prabowo 22,7%. Jadi sangat jauh ketika itu. Nah, begitu di Pilpres memang kita harus akui Jawa Tengah ini adalah kandang banteng, kandang PDIP. Nah, hari ini dengan munculnya Mas Gibran, itu kemudian peta Jawa Tengah utamanya terkait Pileg dan Pilpres ini berubah. Eh, bukan hanya Mas Gibran menurut saya, termasuk hadirnya Ketua Umum PSI Mas Kaesang. Itu akan menggerus suara PDIP di Jawa Tengah dan termasuk juga akan menggerus suara perolehan Pak Ganjar Ya. yang menjadi representasi dari PDIP. Nah, bagi pasangan Amin, justru kami hari ini lebih percaya diri karena memang tema yang Amin bawa, tema perubahan berbeda dengan dua pasang paslon yang ada. Nah, berapa target yang harus kita siapkan? Waktu pilkada di Jawa Tengah, Pak Sudirman Said dan Bu Ida Fauzia yang diusung kebetulan memang Gerindra bareng kita, Gerindra, PKB, dan PKS itu suara Pak Dirman 41%. Oke. Nah, oleh sebab itu kami tentu mentargetkan ya kurang lebih antara 30-40%. 30-40%. Ya, Sekarang kan kalau dari survei dengan Litbang Kompas masih asumsi sekitar 4,1% lah. ya bahwa hari ini atau pemilu kemarin suara PKB itu sekitar 2,3 juta. Dalam angka kami tentu mentargetkan minimum suara yang harus diperoleh dari Jawa Tengah ya 4 juta lah. Oke. Dari pemilih yang hadir ke TPS. Kali 4, itu minimum. Dan itu pasti terlampaui karena kami sudah bergerak di Jawa Tengah, kami hadir di Brebes sebagai kabupaten pemilih terbesar di Jawa Tengah. Dan kebetulan PKB kuat juga di situ. Baik. Maka angka 5 juta untuk satu provinsi Jawa Tengah, bagi kader-kader kami itu angka yang akan dilampaui. Jadi kami bersyukur karena di Jawa Tengah akhirnya ada Pak Prabowo Gibran dan ada Pak Ganjar Mahfud. Baik. Pasangan Amin ini berkah gitu. Mas Ciko berkah untuk Amin perubahan yang katanya harus karena ada Prabowo Gibran yang menggerus suara Ganjar Pranowo di Jawa Tengah karena efek Jokowi, efek Gibran dan juga efek Kaesang. Kami tetap masih percaya diri lah tentang penghasilan hasil dari Pileg nanti untuk PDI Perjuangan saya rasa tidak akan tergoyahkan. Tetapi seperti dalam pemilu-pemilu sebelumnya, perolehan suara Pileg itu justru selalu berada di bawah perolehan suara calon presidennya. Nah, ini yang menarik gitu ketika makanya kami tetap menargetkan 70% untuk Pak Ganjar Pranowo, ya kan? Mungkin PDI Perjuangannya bisa dapat 50%. Yakin bisa mendapatkan 70% karena tadi ada digoyang oleh keluarga Jokowi yang juga punya pengaruh di Jawa Tengah. Yakin dan harus yakin, Pak Jazilul. Ini tahu nggak? Tadi dia sebutin angkanya Amin itu cuma 4% loh sekarang di Litbang Kompas. Kita harus keroyok nih Litbang Kompas. Ya. Oke. Targetnya 70% ya. Ya, kalau berbasis pada Litbang Kompas tentu kadang suara PKB memang tidak tercapture secara baik.
Oke. Tapi bahwa kalau kita turun ke Jawa Tengah, memang ada semacam perebutan yang sangat kuat di akar rumput Mhm. antara masa Pak Jokowi yang diwakili oleh Prabowo Gibran dan masa Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang Oke. itu dipelopori oleh PDIP. Mhm. Nah, sedangkan kami lebih bebas ke kanan ke kiri dan kami punya basis tertentu. Apa itu? Pesantren, Mhm. eh, generasi Islam, gitu. Oke. Kira-kira itu yang kemudian dan orang-orang yang pro perubahan. Dan Oke. saya melihat di Jawa Tengah ada semacam memang silent yang sekarang karena bingung, ada semacam silent hope, ada semacam silent suara tersembunyi Oke. yang itu akan berbelok kepada Baik. pasangan Amin. Kalau makin keras, makin itu berbelok gitu. Baik, Jadi Pak Jazilul. Jadi bagaimana Timnas Amin melihat Jawa Tengah? Apakah bisa melengkapi kemenangan atau hanya nanti akan menggerus atau mengganggu suara-suara dari kandang banteng? tidak sama sekali gini, kami tidak mengganggu Jawa Tengah, kami justru memperkuat dan memberi penyadaran tentang pentingnya perubahan. Oke. Kami datang ke petani Baik. bawang di Brebes. Kami Oke. datang juga ke berbagai sektor di Jawa Tengah. Kan tahu semua bahwa Jawa Tengah itu daerah miskin ternyata Mhm. hanya peringkat 15 Baik. termasuk daerah miskin di Indonesia lah. Gagasan perubahan ini tentu Oke. harus disadarkan kepada kok mau miskin terus, kira-kira begitu. Kok Baik, mau baik. Jawa Tengah tidak bergerak. Itulah tugas kami untuk menjelaskan pentingnya narasi perubahan. Baik. Nah, sementara Oke. Pak Ciko menjelaskan, ini kandang kita kan gitu. Sementara Pak Wihadi bilang ini Oke. lah Nah, kekuatan Pak Jokowi di Jawa Tengah. Jadi eh, bagi kami aman. Jawa Tengah itu adalah daerah paling aman buat pasangan Amin. aman untuk Amin. Oke, Pak Sebelum Wihadi sebelum ke bagaimana? Pak Wihadi, sebelum ke Pak Wihadi tunggu dulu ini. Silakan, Ini silakan Mas Ciko. Pak Ganjar ini punya track record keberhasilan di Jawa Tengah. Kita Hah? bicara soal kemiskinan dalam dua kali kepemimpinan beliau berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 1 juta orang ininya jumlahnya yang tidak lagi menjadi masyarakat miskin di tengah kenaikan juga jumlah populasi tentunya. Nah ini juga menjadi banyak apa namanya istilahnya kerja nyata dari Pak Ganjar maupun PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Harapan kami tentu kita nggak boleh juga menihilkan juga hasil survei Litbang Kompas ya, tapi yang patut dipertanyakan itu tetapi itu juga menjadi evaluasi. Tetapi kedepannya tentu ini pertarungan yang bebas dan menarik tadi ya Pak Jazilul Jadi sampaikan. Nah ini kuda hitam juga nih ya, kita seru lah, makin seru aja Jadi pilpres. Mas Ciko, narasi perubahan ditawarkan oleh Amin nanti gimana ditanggapinya? Atau di counter dengan ya tadi? Saya rasa teman-teman di akar rumput di Jawa Tengah tidak terlalu ingin banyak perubahan karena dia melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Ganjar dan akan dilanjutkan sebagai presiden nanti juga akan lebih baik lagi, justru bisa lebih cepat lagi Baik, memberantas kemiskinan, memberikan baik, segala kebaikan untuk nelayan maupun petani. baik. Pak Wihadi, bagaimana posisi Jawa Tengah untuk tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran akan menjadi kunci kemenangan atau mengambil suara dari Ganjar Mahfud? Ya otomatis kita ini dengan angka yang survei yang dari Litbang Kompas dan setelah adanya debat cawapres kemarin dan ini hari ini indikator juga sudah merilis itu hasilnya justru lebih dari apa yang disurvei oleh Litbang Kompas gitu kan. Jadi saya kira apa yang menjadi tren ke depannya adalah tren di mana swing voters yang dulunya masih ragu-ragu terhadap permasalahan Mas Gibran ini sekarang sudah lebih mantap lagi dan saya kira pemilih-pemilih Pak Jokowi yang dulunya puas dengan Pak Jokowi, saya kira sudah melihat bahwa ternyata Mas Gibran ini dengan Pak Jokowi, ini kalau dalam hal bicara di waktu di debat pun sudah menyerupai Pak Jokowi. Jadi saya kira ini memantapkan daripada pendukung-pendukung Pak Jokowi yang dari Jawa Tengah dan tentunya pasti akan ada peralihan lah di sana mengenai masalah pemilih-pemilih yang dulunya memilih kepada Pak Ganjar, saya kira akan berubah kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi saya kira kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Mas Jazilul tadi sebenarnya kalau Mas Jazilul ceruknya sudah jelas bahwa itu adalah ceruk daripada agamis yang ada di Jawa Tengah gitu kan. Tapi ini kan kita bicaranya
Pak Prabowo dulu waktu 2019 juga ada pendukung agamanya juga. Jadi saya kira ini kita di tengah-tengah saya kira. Jadi pendukung Pak Jokowi juga iya, pendukungnya Pak Prabowo juga masih gitu kan. Jadi saya kira dari kemungkinan ini saya kira juga sudah bisa kita prediksikan bahwa kita akan ada kenaikan-kenaikan di Jawa Tengah gitu kan. Jadi saya kira ini kedepannya memang akan ada perubahan-perubahan kembali dan kita lihat nanti pada saat Februari tanggal 14 itu nanti hasilnya akan terlihat. Jadi saya kira kalau kita bicara mengenai masalah situasi yang sekarang, ya itu ada perubahan-perubahan lah dengan adanya. Pak Wiyadi, apa yang ditawarkan untuk Jawa Tengah? Kalau Pak Jazilul kan menawarkan perubahan, Mas Ciko menawarkan akan melanjutkan kepemimpinan Ganjar Pranowo hingga ke tingkat nasional. Apa yang ditawarkan oleh Prabowo Gibran? Saya kira kalau Pak Prabowo kan jelas, dari pertama kali Pak Prabowo tidak berubah, bahwa Indonesia Maju sama dengan kabinetnya Pak Jokowi, Indonesia Maju. Artinya keberlanjutan dan kemudian penyempurnaan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi yang akan disempurnakan oleh Pak Prabowo. Dan saya kira ini semuanya juga sudah tahu bahwa komitmen daripada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini seorang yang sangat-sangat berkomitmen bahwa melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi tentu akan dilanjutkan dan disempurnakan, dan itu semuanya dari awal sudah ada. Jadi tidak sebentar menyerang, sebentar mendukung, sebentar menyerang, sebentar mendukung, enggak ada gitu, ya kan? Kita ini terus jalan terus gitu. Mas Ciko, ini melanjutkan Jokowi dan melanjutkan Ganjar Pranowo nih narasi yang ditawarkan untuk Jawa Tengah. Gimana Mas Ciko? Tapi agak sulit karena memang sosok Prabowo itu bukanlah sosok Jokowi. Ya, ini yang kita harus lihat. Betul. Masyarakat juga bisa menilai dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, ya kan, kelincahan yang berbeda, tingkat kegesitannya juga berbeda, ya kan, dengan latar belakang yang jelas berbeda. Justru kedekatan latar belakang ini lebih ke Pak Ganjar maupun Pak Jokowi yang lahir dari keluarga sederhana, yang tahu dengan permasalahan rakyat di bawah, di akar rumput, ya kan, bagaimana caranya orang miskin bisa sampai pada titik sukses. Mereka tahu betul kendala-kendala yang mereka hadapi ketika muda, dan mereka tahu, makanya mereka bisa memberikan solusi-solusi kepada masyarakat yang miskin sehingga bisa naik kelas menjadi masyarakat yang sejahtera. Nah, ini yang tidak dipunyai oleh Pak Prabowo maupun Gibran, karena Gibran ini anak pengusaha sukses kemudian jadi anak presiden. Nah, ini yang masyarakat juga sudah memahami itu betul. Nah, ini yang kita akan bukan dengungkan kan, tapi kita akan ingatkan kepada masyarakat bahwa bila ingin keberlanjutan dan kesuksesan yang telah dicapai oleh Pak Jokowi, tentunya harus mencari juga sosok-sosok yang tepat dan menyerupai dan bahkan lebih cepat lagi. Gitu. Kalau Pak Jokowi itu sudah cepat, harus yang lebih gesit lagi. Baik, seperti akan semakin ketat nanti perebutan suara di Jawa Tengah. Semuanya punya narasi yang berbeda ditawarkan untuk memilih di Jawa Tengah. Silakan Pak Wiyadi. Jadi begini, saya bertanya, jadi jangan disamakan. Memang Pak Jokowi tidak ada yang menyamakan Pak Jokowi. Tapi melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, itu komitmen dari Pak Prabowo. Dan Mas Gibran juga sudah siap untuk melakukan itu. Jadi kalau disamakan dengan fisiknya, ya beda lah. Kita nih semua orang tidak akan sama fisiknya gitu kan. Dan jangan bicara fisik di sini gitu. Nah, terbukti keberlanjutan yang ada ini pasti akan meningkatkan undecided voter di Jawa Tengah. Jadi memang undecided voter yang tinggi di Jawa Tengah inilah yang menjadi ceruk suara daripada itu target Amin ya. Menafsir keberlanjutan nomor 3 dan keberlanjutan nomor 2. Lebih baik kita ikut perubahan bersama nomor 1. Jadi jelas tuh untuk Jawa Tengah. Baik, Pak Jazilul. Semua menawarkan narasi yang berbeda untuk Jawa Tengah. Ternyata nggak clear menjelaskannya. Terima kasih Pak Jazilul. Terima kasih Pak Wiyadi. Terima kasih juga Mas Ciko. Seperti akan semakin ketat perebutan suara di Jawa Tengah untuk Pilpres 2024. Kita akan lihat bagaimana dinamikanya. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak.